Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Bung Harfa. Menurut Anda, apakah sudah selayaknya Harv Renard ini sangat percaya diri karena sudah pernah membawa Arab Saudi ke Piala Dunia dibanding Patrick Kluivert ini? Ya, kalau boleh jujur ya, secara CV memang Harv Renard jauh, jauh lah pengalaman dia, dan ada satu fakta yang menarik. Sosok Harv Renard ini memang spesialis melatih eh, national team atau timnas itu di negara-negara dunia kedua dan ketiga. Jadi karakternya harus keras, keras, tegas, tidak kenal kompromi. Dia juga kan sosok yang membawa Zambia dan Matai Gading itu juara Piala Afrika. Dan eh, walaupun tahun 22 Saudi itu tidak lolos grup ya, tapi kan kita tahu ya yang paling fenomenal itu ketika mereka mengalahkan juara dunia Argentina saat itu di pertandingan pertama sekali dengan skor 2-1. Bahkan ketinggalan duluan, dan itu diiringi oleh switch-nya di ruang ganti yang sangat fenomenal gitu ya. Tapi ya oke lah, kita mesti akui kalau secara secara CV kepelatihan memang Patrick Kluivert jauh di bawah Herve Renard ya. Tapi saya yakin ada satu ungkapan history made to be broken. Artinya selalu ada yang pertama. Ya bukan tidak mungkin eh, Patrick Kluivert akan mencatatkan sejarah kalau dia bisa mengalahkan Saudi gitu kan. The greater challenge, the greater victory you get. Jadi buat saya orang boleh menganggap diri dia hebat, boleh percaya diri, itu hak mereka. Ya, tapi saya yakin dukungan dari rakyat Indonesia, kemudian juga dengan kesiapan para pemain yang kita tahu juga cukup berkualitas ya, dan saya pikir nggak kalah ya, para pemain kita main di Liga Eropa banyak kok gitu. Saya rasa eh, peluang kita, saya paling nggak menggunakan terminologi peluang kita untuk we make something in a couple of hours, saya pikir sangat terbuka lebar. Seperti itu. Oke. Bung Harfa, bolehlah bisikin tim Arab Saudi sudahlah nggak usah menang di kualifikasi 2026 karena udah menjamin di 2030 kan, daripada masuk kualifikasi tapi menghalalkan berbagai cara seperti yang kita menjadi pro kontra di Indonesia begitu? Iya kan? Ya, 2034 ya. Ya, mereka tuan 2034 rumah ya. nanti ya. Ya, mereka sebenarnya mau 2030, tapi karena ya ada beberapa pertimbangan FIFA, akhirnya mereka dikasih 2034. Saya pikir gini, ini topik yang menarik ya, soal AFC, wasit, soal Arab Saudi sebagai tuan rumah. Ini berulang-ulang dinarasikan gitu ya. Kita sebagai orang Indonesia memang kesel ya melihat apa yang terjadi. Keuntungan, artinya kalau keuntungan mereka kan kerugian kita kan. Misalnya tuan rumah mereka dipilih, ya berarti kerugian kita. Artinya kita harus effort luar biasa nih, away, keluar duit segala macam ke sini. Kemudian jadwal mereka yang jauh, dalam arti waktu istirahatnya lebih lama dan seterusnya. Tapi ya kita kesel 2, 3, 4 hari lah gitu ya. Tapi nggak bisa juga kita bersungut-sungut selama berbulan-bulan dan akhirnya membuat kita drag down. Artinya just go fight gitu, nggak ada masalah gitu. Menurut saya di dunia ini nggak selalu keadilan, nggak selalu hadir di meja kita, tapi kadang-kadang kita yang harus perjuangkan itu. Dan when it comes, para pemain kita sudah memberikan yang terbaik, sudah total, sudah berjibaku di atas lapangan dan kita mainnya bagus, tapi mereka kemudian ada kong kali kong, ada apa, that's it udah. Apa boleh buat? Kita akan tetap nyambut mereka sebagai pahlawan gitu. Oke. Jadi jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita drag down. Jadi justru mentality itu diuji ketika kita dizolimi. Ya, nggak ada masalah. Yang penting kita fight, kita dukung. Nanti kalau kita sudah bisa, misalnya kayak lawan Bahrain lah, 2-2 di round 3. Kita semua bisa lihat lah bahwa itu terjadi ketidakadilan, mereka guling-guling. Apakah kita menghujat pemain kita? Enggak. Kita tetap mendukung mereka. Kita tahu kok para pemain kita tuh sebenarnya punya kemampuan. Ya nggak masalah gitu. Jadi ya balik lagi, masuk ke lapangan, berikan yang terbaik, fans juga dukung semaksimal mungkin, bikin noise supaya supaya Stadion King Abdullah itu serasa rumah kita. Ya udah, Baik, biarkan hasil itu nanti yang berarti akan. artinya kalau kesalahan di tempat yang sepenuhnya salah dengan kebaikan yang kecil, kesalahan itu akan menjadi kebaikan begitu ya? Ya, yes, ya, sepakat. Baik, apakah ini juga ditengarai Arab Saudi yang terlampau panjang menjalani kualifikasi? Biasanya kualifikasi round 3 dia sudah masuk, sampai sekarang round keempat, apakah itu juga menjadi penyebab bahwa apapun yang dilakukan untuk Arab Saudi masuk ke Piala Dunia itu di mata mereka halal semuanya? Iya, memang Piala Dunia ini kan semacam magis ya, menjadi impian dari seluruh orang di dunia yang cinta sepak bola untuk lolos ya. Jadi buat saya
Kita pun demikian. Kita berusaha semaksimal mungkin menambah motivasi dan juga potensi kita untuk bisa lolos dari aspek apapun gitu loh. Dan memang ketika back then tahun lalu ketika drawing dilakukan di AFC di Kuala Lumpur ya, itu kan kita cukup kaget lah ya, dan cukup agak lumayan jiper juga sedikit mungkin ketika tahu berada di grup maut. Dia bersama dengan Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, China, dan kita kan. Dan kita dianggap masuk grup neraka dan digadang-gadang kita akan terlempar secara mudah. Tapi ternyata kita fight luar biasa. Oke. Bahkan dengan tadi sempat dizolimi katakanlah demikian oleh Bahrain. Tapi kita manage ke sesuatu yang kita belum pernah di situ kan, lolos ke round 4 gitu loh. Baik. Sebaliknya juga gitu seperti Saudi. Tapi jadi ini perang. Jadi kalau perang Mas, itu adalah soal siapa yang lebih ngotot. Nah ya kita ngotot aja, udah nggak ada masalah. Jadi kalaupun katakanlah tadi ada dibantu ini. Kalau kita juga tidak memberikan ruang buat mereka, mereka juga pasti nggak akan memaksakan gitu loh. Itu yang saya pikir harus ditanamkan di mental pemain supporter juga. Belum luput dari ingatan kita bagaimana kinerja Ahmad Al-Ali, wasit Oman. Nah, apakah kemudian itu akan menjadi catatan tersendiri ketika nanti juga dipimpin oleh wasit yang notabene masih regional negara sana begitu? Gini, sama ya. Wasit itu kan kita anggap itu mereka sama di satu regional yang sama tuh artinya mereka akan pasti otomatis ujuk-ujuk membantu. Rasa enggak juga. Okay. Contoh misalnya kita main lawan Saudi, wasitnya dari Thailand. Apakah otomatis mereka membantu kita? Enggak juga sebenarnya. Atau wasitnya misalnya dari Vietnam. Apakah ujuk-ujuk akan membantu Indonesia ketika kita menghadapi Saudi? Enggak juga menurut saya. Itu logikanya. Jadi apalagi era sekarang Mas, nanti kan ada VAR, ya. Setiap penonton di stadion itu nanti ada kamera yang merekam setiap detail kejadian. Kalau mereka memang main-main, kita bisa lihat itu kok. Dan kita akan tetap dukung tim nasional kita. Tapi jadi jangan sampai mindset bahwa wah ini pasti curang. Mungkin aja itu akan terjadi, tapi jangan sampai ke break down dulu. Jadi itu yang mesti saya pikir ditekankan ke para pemain, ya sisanya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin seperti itu. Baik, terakhir tebak skor. Ya. Tebak skor berapa antara Timnas Indonesia versus Arab? Kalau 1-1, 2-0 ini rasanya sudah terjadi, mungkin ada gebrakan baru dari Bung Harfa. Ya. Kalau disclaimer ya, pasti kita sih nebak rata-rata pengennya Indonesia menang lah, 1000% pasti ya. Cuman kalau saya terpaksa menggunakan reportase saya yang saya lihat dalam beberapa waktu terakhir, saya lebih baik menggantungkan prediksi saya itu di tengah-tengah, yaitu 1-1 atau 0-0. Baik. Mudah-mudahan saya salah hasilnya. Mudah-mudahan Indonesia yang menang 1-0, tapi prediksi saya 0-0 atau 1-1. Baik, kalau seri begitu masih ada kesempatan juga ya tadi seperti analisis Anda tadi ya? Hasil dari laga melawan Saudi itu belum mengatakan apapun, belum memastikan apapun. Jadi mau kita menang, kita seri, mau kita kalah, itu masih akan ditentukan nanti lawan Irak. Seperti itu. Baik, terima kasih Bung Harfa langsung dari Jeddah analisisnya. Sudah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian NTV Prime Dialog. Saya Muhammad Rizal mewakili rekan saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.